Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hadirin kaum muslimin, jamaah pemirsa yang berada di rumah maupun yang berada di studio dalam acara Penyejuk Kolbu yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulun amrin zibalin, setiap amal yang baik walam yukhdha bihamdillah, kalau tak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa a'ta, amal itu terputus, tak sampai kepada Allah. Maka sama-sama kita mengucapkan kalimat yang mulia, kalimat yang agung, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini kita membahas tentang rukun Islam yang kelima. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Password salah satu diterima ibadah seluruhnya kalau sudah bersyahadat. Salat diterima, puasa diterima, zakat diterima, bakti kedua orang tua diterima kalau sudah mengucapkan password tadi. Yang kedua, wa aqimis salah, dirikanlah salat. Wa itaiz zakah, tunai, bayarlah zakat, zakat mal dan zakat fitrahnya. Wasiyami Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat. Yang terakhir adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mereka melaksanakan haji dan bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Inilah pembahasan kita. Kaum muslimin, jamaah penyejuk kolbu yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai ibadah, saya selalu menyarankan kepada jemaah, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu keutamaan ibadah yang sedang kita kerjakan. Contoh, kalau seseorang ingin mengerjakan ibadah salat, maka mereka harus tahu dulu keutamaan salat itu. Atau dalam bahasa lain, janji Allah terhadap salat yang kita kerjakan. Atau fadilah. Sehingga kata para ulama, ketika mereka tahu dengan janji Allah, maka mereka akan konsisten. Dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah. Nah, hari ini salah satu ibadah yang paling mulia termaktub di dalam rukun Islam adalah ibadah haji dan umrah. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Telah diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan perjalanan yang paling mulia di muka bumi, yaitu ke Masjidil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Kaum muslimin, makna kemampuan di sini kata para ulama adalah 2. Yang pertama, karena kesanggupan daripada finansial mereka, kesanggupan daripada ekonomi mereka. Yang kedua, kesanggupan daripada segi fisik mereka. Kalau 2 ini sudah cukup, maka mereka wajib jatuhnya. Kalau salah satu di antara mereka timbang atau mereka cukup daripada kekuatan fisiknya saja, sedangkan materi atau ekonomi tak ada, maka mereka manistatu'anya tidak diwajibkan. Ini adalah dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti haji di sini perkara wajib
Dan bahkan kata para ulama, imam mazhab yang paling terbesar, salah satunya Imam Asy-Syafi'i, mengatakan ibadah wajib haji. Yang dan kedua, ibadah umrah juga wajib. Dengan dalil Al-Quran tadi, Allah katakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mudah-mudahan insya-Allah jemaah penyejuk kolbu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika seseorang melaksanakan haji, apa yang mereka dapat? Ketika mereka melaksanakan umrah, apa yang Allah berikan kepada mereka? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah." Orang yang berjuang di jalan Allah. Wal haju, mereka yang pergi haji. Wal mu'tamir, mereka yang pergi umrah. Da'ahum fa'ajabahu wa sa'alahu fa'atahum. Mereka itu adalah tamu Allah. Mereka itu adalah delegasi Allah. Mereka itu menyeru panggilan Allah dan mereka meminta, maka Allah kabulkan doa-doa mereka. Saking dahsyatnya judul kita hari ini adalah mereka yang pergi haji, Allah sandingkan melalui baginda Rasulullah dengan mereka yang berjihad di jalan Allah. Jemaah, orang yang jihad mati syahid, hadiah mereka terbebaskan daripada azab kubur. Sedangkan Rasulullah menyandingkan orang yang pergi haji dengan orang yang umrah dengan delegasi Allah, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan berperang. Lalu yang kedua, dahsyatnya haji dan umrah, mereka doanya diijabah oleh Allah. Tidak ada doa yang tertolak ketika mereka melambaikan tangan bismillahi Allahu akbar. Lalu mereka memutar dengan tawaf yang pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu sampai di rukun yamani, mereka berubah dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin kaum muslimin, lalu apa yang menghalangi kita untuk tidak segerakan diri kita untuk menunaikan ibadah yang wajib ini? Semua orang kalau ditanya, sudah siapkah untuk pergi haji dan umrah? Siap. Yang masalahnya adalah kami tidak cukup dana, kami tidak cukup PT, kami tidak cukup uang. Padahal kalau dilihat daripada segi kendaraan mereka, mereka orang yang mampu. Kalau dilihat daripada segi rumah mereka, mereka yang cukup. Apakah mereka diwajibkan untuk mempunyai rumah? Boleh saja dengan cara mengontrak. Tapi niat yang pertama adalah mereka menunaikan ibadah hajinya, ibadah umrahnya. Dalil yang kedua, setelah doa-doa mereka terijabah. Sebelum saya menyampaikan dalil-dalil yang kedua, berapa banyak jutaan kaum muslimin doa-doa mereka diijabah. Ketika mereka yang kakinya sedang dalam keadaan tidak bisa berjalan, lumpuh. Lalu dia bertanya, Ustaz, saya berdoa di hadapan Allah. Waktu saya mijak pelataran Mekah, izinkanlah hamba untuk menunaikan rukun tawaf. Izinkan hamba untuk daripada sa'i. Izinkan hamba untuk melaksanakan umrah ini dengan dalam keadaan sempurna. Demi Allah Ustaz, saya dengan keadaan kaki yang terbatas, saya tidak bisa berjalan. Dikala itu saya langsung bisa berjalan Ustaz. Doa saya diijabah oleh Allah. Berapa banyak hari ini doa-doa orang-orang yang tidak mempunyai keturunan. Mereka berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di dalam hadis yang sahih, man haja lillahi azza wa jal falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi haji, di dalamnya terdapat umrah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa melakukan kefasikan, tanpa melakukan kekejian, maka dia pulang sebagaimana ia dilahirkan oleh orang tuanya atau oleh ibu kandungnya. Sungguh sangat dahsyatnya, luar biasa ibadah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika mereka ikhlas karena Allah, pulang dari tanah sucinya,
pergi ke kampung halamannya, diterima ibadah haji dan umrohnya, dia pulang tanpa dosa sebagaimana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Apa yang membuat kita untuk tidak melaksanakan ibadah yang sangat spesial ini, ibadah yang sangat dahsyat ini? Bukankah daripada kita punya dosa daripada tetangga? Bukankah pernah kita punya dosa kepada karib kerabat kita? Bukankah kita pernah punya dosa dengan saudara kita? Dan bahkan seorang istri punya dosa kepada suaminya, dan sebaliknya suami punya dosa terhadap istrinya. Bukankah seorang kepala rumah tangga, yaitu laki-laki, menjadi tanggungjawab kepada anak dan istrinya? Bukankah istri menjadi wasilah dipertanyakan oleh Allah kepada anaknya? Ketika mereka ikhlas pergi haji dan umrah, lalu pasti mereka sudah meminta maaf, bang, izinkan, maafkan. Ketika mereka ingin melaksanakan haji dan umrah, pasti mereka mengulurkan tangan. Kepada siapa? Tetangga mereka. Dulu sempat mereka salah. Dulu sempat mereka khilaf. Tapi ketika mereka ingin menginjak ke tanah suci, pergi dalam perjalanan, demi Allah, mereka akan mengulurkan tangan. Mohon maaf. Minta maaf. Sebab karena akan melewati perjalanan yang paling mulia, yaitu ibadah haji dan umrah. Hadirin kaum muslimin, jamaah penyujuk kolbu, pemirsa yang ada di rumah, insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya di dalam hati kecil kita. Coba kita bermuhasabah, introspeksi sejauh mana niat yang sudah kita tanamkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahihnya berkata, bersabda, innamal a'malu biniat. Ibadah itu tergantung kepada niatnya. Seseorang kalau sudah berniat untuk membeli rumah, punya dalam keadaan tipe rumah, dalam keadaan tipe mobil, kelas hartanya, berjuang mereka susah payah, pagi berjuang, petang berjuang, malam berjuang, demi yang mereka perjuangkan itu apa? Bagaimana bisa meraih daripada kendaraan impian mereka. Qadarullah terwujud. Lalu rumah impian mereka, berjuang mereka, dari pagi mereka kerja, siang tak pulang, petang tak pulang, malam mereka pulang. Berjuang mereka dengan jerih payah, terwujud dengan tipe rumah mereka. Lalu ketika ditanyakan, ibu, bapak, sudah siapkah untuk pergi haji? Mereka katakan, kami sudah niat Ustaz. Kuat niat kami. Tapi niat mereka hanya sebatas dengan lisan. Tak pernah mereka wujudkan dengan perbuatan. Tak pernah mereka wujudkan dengan bagaimana ekspresi mereka. Saya benar-benar mau menghadap Allah di tempat yang paling mulia, yaitu di Baitullah, di Mekah. Kaum muslimin, apa salahnya kita ambil daripada sajadah kita? Kalau serius kita, bentangkan sajadahnya. Hari ini kita tidak punya kemampuan daripada segi ekonomi kita. Hari ini kita punya KTP yang paling sederhana. Hari ini kita punya paspor, tidak punya uang, kita bentangkan di depannya. Apa salahnya? Ya Allah, dalam sujud kita, setelah sujud kita bangkit, kita angkatkan kedua tangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dan bahkan hari ini kata para ulama, ikhtiar paling besar seorang kaum muslimin adalah mereka berdoa. Makanya kata para ulama, kenapa ketika kita masuk WC harus ada dengan doa? Kenapa ketika keluar WC harus ada doa? Kenapa ketika menghadap makanan ada doa? Kenapa setelah makan ada doa? Dan bahkan ketika mereka ingin tidur ada doa, bangun tidur ada doa. Seluruh aktivitas kita ada doa. Kenapa? Kata para ulama, dahulukan Allah, berdoalah dulukan Allah, baru ikhtiar. Ternyata ikhtiar paling besar adalah doa. Ambillah sajadah, bentangkan, angkat kedua tangan, titikkan air mata ikhlas daripada Allah. Ya Allah, izinkan sebelum engkau panggil nyawa hamba, sebelum engkau wafatkan hamba, sebelum engkau panggil hamba masuk ke dalam alam barzah, izinkan hamba untuk melambaikan dengan Bismillahi Allahu Akbar.
Izinkan hamba untuk melaksanakan 7 kali putaran. Izinkan hamba meminum daripada air zam-zam. Izinkan hamba bolak-balik dalam keadaan Safa ke Marwah. Ya Allah, izinkan hamba sebelum hamba memejamkan mata. Demi Allah, doa yang ikhlas di hadapan Allah, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, para pemirsa jamaah, jikalau ada pertanyaan, insya-Allah kita buka dengan sesi yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz, kan haji itu wajibnya 1 kali. Benar. Sesuai dengan rukun Islam yang kelima. Jadi apa keutamaan kalau kita hajinya udah yang kedua kali atau yang berikutnya? Apa keutamaan haji dan umrohnya itu Ustaz? Terima kasih. Baik. Terima kasih Bunda. InsyaAllah dalil yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrah kaffaratu lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah berikutnya, di dalamnya terdapat penghapusan dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Tidak ada balasan yang haji mabrur melainkan surga. Bagaimana pertanyaan soal Bunda? Ketika mereka sudah melaksanakan haji atau mereka sudah melaksanakan umrah, bukankah umrah haji itu adalah wajibnya 1 kali? Ya, benar. Dan bahkan Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab, mengatakan umrah itu wajib. Walaupun ada mazhab-mazhab imam-imam lain mengatakan sunnah. Dalil yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu bagaimana mereka sudah melaksanakan haji? Bagaimana mereka ingin mengulangi? Sesuai dengan janji Rasulullah. Al-umratu ilal umrah kaffaratu lima bainahuma. Umrah 1 dengan umrah berikutnya. Berarti ada pengulangan ibadah haji dan maupun umrah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Al-umratu ilal umrah kaffaratu lima bainahuma. Umrah 1 atau haji yang 1 dengan haji yang berikutnya, di dalamnya terdapat penghapusan dosa. Apakah kita bisa mengklaim haji kita yang pertama diterima oleh Allah? Belum tahu kan? Kalau kita punya harta, berarti secara otomatis haji yang berikut boleh jadi belum diterima, kita haji lagi yang berikutnya. Atau umrah lagi yang berikutnya. Bukankah Rasulullah 4 kali umrah dengan 1 kali haji? Berarti orang yang punya kesempatan haji maupun umrah, ini orang adalah delegasi Allah. Wabdullah, mereka itu adalah tamu Allah. Apa lanjutan hadisnya? Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur melainkan surga. Bunda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa target hidup kita? Bukankah kita ingin meninggal dalam keadaan sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalimah la ilaha illallah dakhal jannah." Barang siapa di akhir hidupnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, janji Rasulullah surga. Bukankah orang yang pergi menunaikan ibadah haji yang ada di dalam hatinya tidak ada permusuhan? Adakah masih permusuhan? Tidak ada. Kita tanya sama, Bu, Pak, bagaimana ketika Bapak memijak Masjidil Haram itu? Ustadz, menitik terus air mata saya. Ustadz, tak terhenti-hentinya saya menangis. Karena janji Rasulullah ketika mereka sudah menunaikan ibadah haji dan umrahnya, Allah sediakan surga bagi dia. Jemaah, sampai-sampai kata para ulama, mereka menunaikan ibadah haji dan umrah itu, mereka yang mendaftar diri mereka untuk haji, mereka pergi ke travel mereka untuk mendaftarkan umrah mereka, mereka sudah mengantongi tiket VIP. Apa tiket VIP-nya? Tiket VIP ke surga. Bukankah target hidup kita surga? Bukankah target kita surga? Bagaimana Bunda? Silahkan jamaah, kalau ada ingin yang bertanya, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Yeni
Majelis Taklim Al-Mukmin, Jalan Kuantan 5, Pekanbaru. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Ya, silakan Bunda. Di sini kan dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh, mereka akan melakukan sholat di masjid-masjid, ada masjid-masjid keutamaan ya, saya rasa gitu Pak Ustadz. Ya. Dan di sini saya akan bertanya, apa keutamaan orang yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh yang sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bunda. Semoga pertanyaan ini mewakili daripada jemaah yang ada di studio maupun berjamaah yang ada di insyaallah di rumah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan ketika seseorang melaksanakan haji atau umrah lalu di dalamnya mereka melaksanakan solat? Solat yang ada di Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Lalu kita ingin melaksanakan rukun umrahnya yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hafal mati hadis ini. Hafal mati hadis ini. Hadis yang sungguh sangat agung dan mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya? Salatu fi masjid haza. Salat di masjidku ini, berarti Rasulullah mengatakan salat di masjid yang ada di Nabawi, yang ada di Madinah, afdalu min alfi salati fi ma siwah. Keutamaannya adalah 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Contoh, kalau kita salat di Riau, 1 kali salat zuhur, kita mesti menandingi 1000 kali solat zuhur yang ada di Pekanbaru, baru bisa menandingi 1 kali solat orang yang berada di Masjid Nabawi. Takbir mereka untuk solat zuhur, Allahu Akbar. Keutamaan mereka 1000 kali lipat. Kita mesti menandingi 1 kali berdirinya orang itu 1000 kali solat di masjid yang ada di Pekanbaru. Baru tertandingi. Lanjutan hadisnya, apa kata Rasulullah? Ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Salatu fi masjidil haram afdalu min mi'ati salati fi masiwah. Ini lebih dahsyat lagi. 1 kali salat di masjidil haram, keutamaannya adalah 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kata para ulama, itu kalau solat sendirian. Belum dihitung mereka solat berjemaah. Kalau mereka solat berjemaah, dikalikan dengan berapa derajat? 27 derajat. 100.000 dikali dengan 27. Baru 1 kali solat. 1 hari 1 malam berapa kali solat, Bunda? 5 kali. Kalikan 5. Kita berada di Mekah berapa hari? 5 hari. Kalikan 5. Itu baru terhitung dengan salat wajib saja. Belum dihitung dengan salat qabliyah mereka. Belum terhitung dengan salat ba'diyah mereka. Belum terhitung daripada qiyamul lail mereka bangun di sepertiga malam. Terbayarkah dengan dana 30 juta kita? 40 juta? Tidak ada harga. Karena Allah menjanjikan tadi keutamaan surga. Bisakah surga itu dibeli? Tidak bisa. Orang yang berangkat haji dan umrah, mereka itu adalah tamu orang yang paling spesial dalam hidup mereka. Bunda, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah banyak orang yang punya harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, tapi mereka tak pernah menginjak kaki mereka ke pelataran Masjidil Haram. Tak tengyang telinga mereka untuk mendengarkan suara azan yang ada di kelahiran kota Nabi besar Muhammad Rasulullah. Sebab kenapa? Orang yang pergi haji dan umrah itu sebatas bukan karena harta, tapi karena panggilan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita dengan cara apapun, pasti kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan tadi, mereka solat yang berada di Masjid Nabawi yang ada di Madinah, keutamaannya 1000 kali lipat. Kalau mereka solat yang Masjidil Haram yang ada di Mekah, mereka mendapatkan keutamaan 100.000 kali lipat. Bunda insyaAllah dimuliakan oleh Allah, jamaah pemirsa penyujuk kolbu yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu renungan, bagaimana seandainya orang sudah punya kemampuan, lalu mereka tak berangkat untuk haji, mereka tak berangkat untuk umrah. Cobalah lihat, renungi ini.
Kalau seandainya perempuan, dia punya harta. 5 jari ada cincinnya. Cincin 1, cincin 2, cincin sampai 5. 10 jari berarti 10 cincinnya. Ditambah gelang kanan dan kiri. Sudah selesai? Belum. Ditambah lagi kalung lehernya. Sudah selesaikah emasnya? Belum. Ditambah gelang kakinya. Qadarullah. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, siapa yang mengambil emasnya? Lakinya. Ditariknya satu. Sayang katanya. Ngapa tak ada dulu aja mati? Dicabutnya satu. Selesai 5 jari. Selesai. Belum. Dicabut lagi 5 jari. Satu lagi. Selesai 10 jari. Belum. Ditengoknya sebelah kiri. Gelang banyak gelang. Ini miliaran sebelah kiri. Miliaran sebelah kanan. Tak pernah pergi haji dan umrah. Selesai Ustaz. Belum. Masih ada kalung kaki. Selesai Ustaz. Belum. Ternyata masih ada terlilit-lilit kalung emas. Bapak Ibu jemaah insyaAllah dimuliakan Allah. Selesaikah itu? Belum. Dia malam pertama di alam, kita malam pertama di alam barzah, alam kubur. Dia malam pertama dengan bini baru. Ini realita bagi mereka yang tak mau menunaikan ibadah haji dan umrah. Ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Dan suaranya berkata, dulu aku hanya ikut-ikutan saya. Ustaz keras kalau sudah menjelaskan ini. Bukan keras. Kami seorang muballigh hanya bisa menyampaikan. Qala Allah, firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah, hadis-hadis sunnah-sunnahku. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihi kitab Allah wa sunnatan nabiyya. Aku tinggalkan kalian 2 perkara. Kalau 2 perkara ini kalian pegang, kalian selamat. Tak usah risau, tak usah gundah, tak usah gulana. Apa 2 perkara? Kitab Allah, Al-Quranul Karim. Wa sunnatan nabiyya, sunnahku. Hari ini Al-Quran menjelaskan kepada kita, perintah wajib adalah untuk melaksanakan haji, perintah wajib untuk melaksanakan umrah. Sunnahku ikuti. Hari ini Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk melaksanakan haji, Allah perintahkan untuk melaksanakan umrah. Bagi mereka yang tak melaksanakan haji dan umrah, padahal punya cukup kemampuan, demi Allah, Allah cukup dengan balasannya. Balasan di mana? Di alam barzah mereka akan menerima. Tak percaya kami Ustaz. Kalau tak percaya matilah dulu. Baik jemaah insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan bagaimana dalil kita, keutamaannya. Para jemaah mudah-mudahan bisa mengerti. Hari ini kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir hari ini. Allah segerakan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Kalau sudah berangkat haji maupun umrah, Allah berangkatkan lagi berkali-kali. Sampai-sampai orang yang pergi haji dan umrah, Allah sediakan bagi mereka adalah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.